Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillahi wal khair wa zaru bimasiyatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ubdi biha umri. La ilaha illallah ahlu biya qabri. La ilaha illallah ahlu biya wadi. La ilaha illallah qabla kulla shay'in. La ilaha illallah ba'da kulla shay'in. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Sayyidun Nabiin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Mujahidin wa Sayyidus Sahidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Muttaqin wa Sayyidul Mustaghfirin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Sayyidul Abidin. La ilaha illallah Habibul Imam Muhammadur Rasulullah Abdullu awalin wal akhirin. La ilaha illallah Miftahul Jannah Babu ismu Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibi tasji wal miratil buraq wal alam wa dafil balai wal wabah wal marad ala jismu takhiran mutakhara muaddamun munawarun man ismuhu maktubun marfuun ala galami samsuduha badru tuja nurul huda misbahullah min sidal qanin wasibus sakalin ya Abu Qasim Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah ibn Muttalib al-Hasim Sayyidul Arab wal Ajam Nabiul Kharam mahbubun Inda Rabbil Masriqan wal Maghriban Payal Mustaquna Linuri Jamali Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Miftahul babi rahmalillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salamin daimain bidawa mulki lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibni Abdillahi Al-Qaim 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 bil hukulillah madagat illa farajullahu ta'ala minal aminin amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah musola Darussaada. Ini bukan musola lagi, masjid ini kayaknya ya, gede begini.
Orangnya banyak lagi, ribuan orang sampai keluar luar. Jadi masjid cuma kedekatan kali ada masjid yang lain. Ini karomanya mungkin dari Mbah Kandong ini luar biasa. Jamaah khususnya kaum bapak, ibu, remaja, putra putri yang hadir di majelis yang agung ini, di majelis yang mulia ini, di majelis yang dicintai Allah dan junjungan Rasul Nabi Muhammad, didampingi oleh para alim ulama, para habaib, para kiai, para masaik, para asatid, wa asatijah, para tuan dan guru, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, semua yang hadir, yang insya Allah senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehat badannya, sehat jasadnya, sehat dohirnya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat akalnya, sehat ibadahnya, sehat amalnya, sehat ilmunya, sehat rezekinya, sehat kantongnya, sehat isinya, duitnya banyak, duitnya gak bakal habis-habis, sehat Islam dan iman, sehat dunia dan akhirat, yang insya Allah kita semuanya terakhir gak ada lagi kata yang lain, meninggal dunia husnul khotimah. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, para guru-guru, khususnya yang bernama Kiai Mir Ansamsuri, Kiai Haji Dr. Landas Kamaludin, Kiai Haji DR Dahlan Mar Tono, Kiai Haji Dr. Landas Haji Anwar Sanusi, dan Kiai Haji Wahyudi yang barusan ya. Ini ada tulisan ini. Dan para kiai lain-lain yang ada di sini, kita doakan ya orang-orang tua kita biar para sehat semuanya dan panjang umur ya. Umurnya biar ditambahin lagi sama Allah Ta'ala menjadi 200 tahun lagi. Ya, kalau Nabi katakan umat Islam baina sitin wasab'in minimal 60, 70, 70, 60. Makanya kalau udah 70 ke atas udah Masya Allah bonus. Makanya kita semuanya bersyukur kepada Allah Ta'ala, di hari ini kita didudukkan kembali, di hari ini kita dihadirkan kembali, di hari ini kita dipertemukan kembali. Antum duduk di sini, antum hadir di sini, antum dipertemukan kembali di sini, bukan semata-mata antum duduk di sini joget-jogetan, lihat diskotik, lihat dangdutan, bukan. Tapi antum duduk di sini, kehadiran antum di sini, ini udah menjadi taksis yang Allah tulis, yang termaktub di Lipul Ma'bud, yang insya Allah antum semuanya akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Karena di sini majlis menceritakan yang insya Allah tentang Sayyidina Maulana Muhammad. Dan antum di sini majlis ketemu dengan para kiai, para alim ulama, para habaib, para asatid, para guru-guru, yang insya Allah guru-guru di sini akidahnya yang bawa antum menuju surganya Allah Ta'ala, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum, kehadiran antum di sini bukan semata-mata antum hadir bertemu dengan para alim ulama saja, bukan antum semata-mata di sini hadir bertemu dengan para habaib saja, dengan para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, tapi insya Allah urusan negeri akhirat antum akan dipertemukan oleh junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan, man jaro aliman bakana majarani, wa man safa aliman bakana masafa'ani, wa man jalasa aliman bakana jalasani, wa man jalasani bidunya ajrathum yaumal qiyamah. Siapa orang mendatangi, mengunjungi, mensinggahi, menghampiri, mendekati, menjarahi, siapa yang antum kunjungin,
yang antum deketin, antum singgahi, yang antum hadirkan, antum ketemu dengan para alim ulama, antum bertemu dengan para habaib, para kiai, para masyayikh, tuan guru, sama saja antum berjumpa dengan junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Dan siapa orang yang bersafaah, berjabat tangan dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajangan, para masyayikh, tuan guru, sama saja antum berjabat tangan dengan junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Dan siapa orang yang duduk bareng-bareng, yang selalu hikmat istiqomah dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, tuan-tuan guru, sama saja antum duduk bareng-bareng dengan junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa antum yang hikmat istiqomah, tiap tahun dikasih umur, tiap tahun kasih panjang umur, antum selalu absen di majlis yang mulia seperti ini, nanti kelak negeri akhirat antum semua yang hadir di musola as-sa'adah akan kedudukan bersamaku junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Ini alangkah gembiranya, ini alangkah senangnya, ini alangkah bahagianya. Apa yang kita bahagiakan, yang kita senangkan, yang kita gembirakan, antum mendapatkan ilmu, antum mendapatkan ibadah, antum mendapatkan amalia yang kita jalankan, mempunyai seorang guru yang punya mata rantai dengan junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Sangka kasih Sayyidina Maulana Muhammad, beliau katakan di dalam hadis, khairukum man tala umru hasana amaluhu, kebaikan di antara kalian diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Lakukanlah amalan-amalan yang baik, lakukanlah ibadah yang baik, lakukanlah ilmu yang baik. Yang mana ilmu amal ibadah yang baik? Yang punya mata rantai dengan junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, yang punya mata rantai dengan pewaris Nabi Muhammad, yang punya mata rantai dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh. Kalau kita mendapatkan ilmu ibadah amal yang punya rantai dengan Nabi, pewaris Nabi, yang punya mata rantai dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh, walaupun kita punya ilmu secuil, ibadah kita secuil, amal kita secuil, insya Allah berfaedah, manfaat dunia sampai negeri akhirat. Banyak orang yang ilmunya setinggi langit, ibadah setinggi langit, amalan setinggi langit, tapi matanya yang ngelirik kemuliaan Nabi Muhammad, hatinya nggak melirik kemuliaan pewaris Nabi Muhammad, hatinya tidak melirik kemuliaannya para aulia Allah dan orang soleh. Bukan hanya kemuliaan Nabi, pewaris Nabi, kekasihnya Sayyidina Maulana Muhammad nggak perlu dikenalin, pewaris Nabi Muhammad nggak perlu dikenalin, para wali-wali Allah dan orang soleh nggak perlu dikenalin. Andai kata Nabi sudah tidak kenal, pewaris Nabi Muhammad tidak kenal, para aulia Allah dan orang-orang soleh tidak kenal, jangan mimpi untuk bicara sorga. Semerbak wangi sorganya pun tidak akan tercium. Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Di dalam kursi Allah firmankan, siapa yang mengenal dirinya, mereka pasti kenal Sang Holik Allah Rabbul Jalal. Bagaimana kita ingin kenal Allah tanpa kenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau kenal pewaris Nabi Muhammad tanpa kenal para aulia Allah dan orang-orang soleh? Urusan negeri akhirat, wadolan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sebagaimana Sang Holik Allah Rabbul Jalal Jalaluh yang Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, man kana biaji amma fahuwa birahmah wadolan sabilan. Siapa di dunianya buta, buta di sini bukan buta kedua matanya, mafilin wa mafidin, nggak punya ilmu agama, nggak kenal hamba-hamba pilih Allah Nabi Muhammad, nggak kenal hamba-hamba pilih Allah pewaris Nabi Muhammad, nggak kenal hamba-hamba pilih Allah para aulia Allah dan orang soleh, mereka nanti negeri akhirat akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Untuk mencari jalan Shiratal Mustaqim nggak ketemu,
Mencari surganya Allah nggak ketemu, mencari Nabi Muhammad nggak ketemu, mencari para aulia Allah orang soleh nggak ketemu. Bukan hanya sekedar Nabi, pewaris Nabi, kita punya keluarga sendiri nggak ketemu. Mana babe gua nih, encang cing gue mana nih, kakek nenek gua mana? Makanya luar biasa Kiai Wahyudi kata di sini, beb, kalau diurutin beb, satu engkong semuanya, satu buyut semuanya. Insya Allah orang Jati Keramat, iya, semuanya ke sorga semuanya. Antum jaga keluarga kita dari orang tuanya, pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, cucunya, mantu, mertua, jaga gotong royong. Biar kita mempunyai satu akidah wadah, tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah di bawah naungan daripada Mbah Kandong. Insya Allah akan menemukan jalan siratal mustaqim. Wa ana haja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus, yang dibawa oleh junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Alaikum bisunati wa sunati khulafa rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, dan tindakanku seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di, setelahku siapa? Humul khamilun sir badan nabihim warasatul anbiya krimbiha, warasatul anbiya, yang antum kenalkan para aulia Allah, yang antum kenalkan orang-orang soleh, yang antum kenalkan magamnya makbaroh daripada Mbah Kandung. Gak mungkin di sini Mbah Kandung menyesatkan buat umat orang Jati Keramat, gak mungkin. Antum ini udah ditaksiskan oleh Allah Ta'ala bisa singgah di tempat ini, luar biasa. Insya Allah antum semuanya akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Patabiu itiba, ikuti Nabi katanya. Allah firmankan ikuti Nabi, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah dan orang-orang soleh. Wala tatabi'u sabila, kita dilarang sama Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, janganlah ngikutin jalan-jalan yang lain, yang di luar relku Nabi Muhammad, yang di luar relku pewaris Nabi Muhammad, yang di luar relku para solihin. Kalau ngikutin jalan lain akan mengakibatkan cerai-berai berantakan. Sekarang udah banyak macam-macam aliran. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Zamannya sudah akhir. Umur dunia mau ditutup sama Allah Ta'ala. Bib, saya punya bapak Islam, Bib, tapi pengikut aliran ISIS. Bib, saya punya ibu Islam, Bib, pahamnya paham Wahabiyah. Bib, saya punya anak Islam, Bib, pahamnya paham Salafi. Salafi apa? Salah pikiran. Bib, saya punya ponakan Islam, Bib, ngaku Nabi, Bib. Saya punya cucu Islam, Bib, ngaku mereka Jibril. Saya juga punya mantu, Bib, Islam. Kegiatan Maulid Nabi, dia bilang bid'ah. Pala lu bau menyan. Iya. Tawasulan, menakipan, selawatan dibilang bid'ah. Emang apa lagi alirannya? Katanya, Bib, MTA, Bib. MTA itu apa? Majelis Tafsir Al-Quran. Cakep Al-Quran, Masya Allah. Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya namanya Sukino Asugiri Keno. Itu adanya di Solo. Insya Allah nggak nyampe Jakarta, nggak nyampe Bekasi. Jati Keramat dijaga sama Kiai Wahyudi, Insya Allah. Jadi orang-orang antum nih ke Solo, kalau makan sate harus hati-hati. Karena di Solo ada sate yang dihalalkan. Sate itu bukan kambing, bukan sate kerbau, bukan sate sapi, bukan sate ayam, tapi satenya binatang kolbun alias binatang anjing. Makanya Kiai Jawa Tengah bilangnya bukan Sukino, Asugiri Keno katanya. Tapi orangnya udah istiadat meninggal dunia. Sekarang alhamdulillah pengikutnya banyak yang terpanggil hidayah, ikut akidah kita Islam ahli sunnah wal jamaah. Muncul lagi yang baru kemarin viral di televisi. Orang Jati Keramat nanti kalau mau pergi haji umroh, katanya jangan pergi haji umroh ke Mekah Madinah katanya. Kemana, Bib? Ke Indramayu, Al Jaitun, Panji Gumilang, Buah Kecapi, Buah Kedongdong, ngopi dulu dong. Ini tenggorokan saya lah kering lagi nih. Ampura ya. Buah Kecapi, Buah Kedongdong, ngopi dulu dong. Beb, kenapa sekarang bermunculan bermacam-macam aliran, muncul lagi. Makanya saya selalu kagum di musola. Masya Allah, kecilnya sepitik tapi ribuan jamaahnya loh. Luar biasa ini. Ini ada sirnya luar biasa.
Anak udah gak kaget kalau udah berkembang lagi muncul aliran. Kenapa? Rasulullah udah ngasih wasiat, udah ngasih wangsit. Wahai panjenengan ashabi sahabatku, nanti saya meninggal dunia, panjenengan meninggal dunia, menjelang mau kiamat, akhir zaman, zaman sudah akhir, umur dunia tutup, akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah yang belang-belang. Apa aja wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Yang pertama adalah umat Yahudi alaihi wasapin firqo. Nanti umat Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani, kam ya Rasulullah Nasrani, Nasrani ala sitan wasapin firqo. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan aliran. Antum lirik orang Nasrani, ada Kristen, Apen, Pantekosta, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok, ada DOS, mungkin kesononya ada kodok-kodok kali. Banyak mereka aliran. Yang paling terdasar kata Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, ummati Islam. Bukan umat Nabi Muhammad Islam yang mengikut Rasulullah SAW, tapi yang belang-belang, cabangnya belang-belang, nggak punya mata rantai denganku Nabi Muhammad. Cabangnya belang-belang, mereka nggak punya mata rantai denganku pewaris Nabi Muhammad. Kam ya Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, ummati Islam ala salasin wasapin firqo. Nanti umatku Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan aliran. Apa aja wahai hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad? Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 20 aliran. Yang ketiga Mutajilah 20 aliran. Yang keempat Murjiah 5 aliran. Yang kelima Najariyah 3 aliran. 6 dan 7 Jabariyah, Musabiyah 1 aliran. Yang ini beranak lagi, punya anak, punya cucu. Siapa anak cucunya? Yang tadi anak utarakan, ada LDI, ada Persis, Jalain, Ahmadiyah, Sahadatan, salah satu. Ada yang ngaku Nabi, ngaku Jibril, anti selawat, anti tahlilan, anti tawasulan, anti maulid Nabi. Muncul lagi Mama Gupron, ya gak? Muncul lagi pleret botak. Wah, makanya antum podasiin biar kuat. Kalau kuat gak pengaruh dengan setan gepeng. Ini setan gepeng ini masuk ke rumah-rumah nih. Maka antum jangan fokus ke setan gepeng, hati-hati, fitnah dajjal bermacam-macam sekarang. Yang seperti ini kata Rasulullah, mereka dia punya rantai dengan Nabi Muhammad. Mereka daholan nar bahwa munafik wa minhum min ahli nar. Mereka penghuni neraka. Wahai panjenengan Kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, ummatukum yang mana yang masuk surga ta'ala? Suman sijila wahid. Satu ini yang mana ya Rasulullah? Dahul la jannah udhul illa jannah. Firqon aja umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahli sunnah wal jamaah? Yang dibawa guru kita Kiai Mirhan Samsuri, Kiai Dr. Landes Kamaluddin, Kiai Haji Dahlamar Hartono, Kiai Haji Dr. Landes Haji Anwar, Kiai Wahyudi. Ini guru-guru kita yang sohe, yang bawa benderanya Nabi Muhammad, yang bawa benderanya pewaris Nabi Muhammad. Ini yang ahli sunnah jamaah yang selamat dunia akhirat, dan pegang ahli sunnah wal jamaah yang minal kafah. Yang mana bib? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Wal mahabbah, cinta dengan para anbiyaullah mursalin, para nabi-nabi. Wal mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi Muhammad. Wal mahabbah, cinta dengan min ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad. Wal mahabbah, cinta dengan itra jurti Rasul Nabi Muhammad. Wal mahabbah, cinta dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kalau udah mencintai kekasih Allah 1.000%, insya Allah orang jati, keramat, bakandong, semuanya akan husnul khotimah, selamat. Al-mahabbah, cinta ini adalah pongkol, tonggak sumber utama yang menjamin kita punya ilmu. Al-mahabbah, cinta dengan kasih Allah Ta'ala, sumber pongkol tonggak utama yang menjamin kita punya amalan ibadah kita. Berkatnya al-mahabbah cinta, insya Allah ada hilaf kesangkurangan yang kita punya, baik ilmu amal ibadahnya. Salat saya terima apa enggak Gusti Allah Pangeran, benar apa salah salat saya baca Quran mahrot taswidnya benar apa salah. Tapi ada boncengan al-mahabbah cinta, insya Allah segala hilaf kesangkurangan akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Inilah nikmatnya orang yang punya boncengan al-mahabbah cinta. Asbatukum ala sirati
As-saduq hubba li Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya wal mursalin wa hubba minal sholihin. Orang yang paling mantap menuju di jalan siratal mustaqim, mantepin antum cintanya dengan Nabi, mantepin antum cintanya dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan pewaris Nabi, dengan para aulia Allah, dengan orang soleh. Mata yang merem aja dah, meninggal dunia begitu melek di depan mata kita surganya Allah Ta'ala. Kita punya boncengan Nabi, pewaris Nabi, punya boncengan para aulia Allah dan orang soleh. Antum tidak akan kesasar dunia dan akhirat. Orang-orang yang alirannya belang-belang, mereka kebingungan nantinya. Bingung mereka jadi surga. Kenapa? Boncengannya salah. Coba boncengan hamba-hamba pilih Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Quran Karim. Insya Allah mereka akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Makanya kalau kita baca Quran, jangan sekedar kita baca Quran, tapi mengkaji kandungan Quran. Itu amanat Nabi Muhammad. Adibu aladukum ala salsa isol. Didiklah anak-anakmu daripada 3 perkara. Yang pertama, adi uladukum Nabi hukum wasallam, cintailah didikmu anakmu untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, adi waladukum hubbi ahlul bait Nabi Muhammad, didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir, adi waladukum qiraatul Quran, didiklah anak-anakmu untuk baca Al-Qur'anul Karim. Fa inna amal Quran dilallahu yadillah dilahu ma'ambiya wa asfiya. Siapa orang yang mengamalkan amal Quran, mereka dapat naungan dari Allah Ta'ala dan mereka akan dikumpulkan bersama kasih Allah Ta'ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tapi kalau kita baca Quran bukan sekedar baca Quran alif lamin sampai kul a'udzu binas balik lagi lamin sampai kul a'udzu binas tamat, kalau sudah enggak, jangan. Tapi mengkaji kandung Quran. Kalau udah mengkaji, mentafsirkan Quran, diuji kebenaran Quran, di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib kita ikutin. Di situ ada hamba-hamba pilihan Allah yang wajib kita cintain. Jangan sampai kita melenceng daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Karim. Insya Allah semuanya akan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita udah kenal Nabi, pewaris Nabi, udah kenal para aulia Allah dan orang soleh, kita malu di hadapan Allah nyelonong boy untuk surganya Allah Ta'ala. Malu. Kenapa ibu malu? Nggak pantas kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kalau kita kenal para nabi-nabi yang lain, semua pada malu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad pengen nyelonong boy ke surga Allah Ta'ala, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Dari sekian banyak 124.000 nabi-nabi, 313 orang rasul, mereka semua mundur. Maju Nabi Allah Adam alaihissalam, la ilaha illallah mital janabau ismu, nama saya nggak ada, Adam Rasulullah. Maju lagi Nabi Yahya Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, la ilaha illallah mital janabau ismu, Ibrahim Rasulullah, nggak ada. 124.000 nabi-nabi, nggak ada yang namanya ismu Muhammad. 313 orang Rasul, tidak ada yang namanya ismu Muhammad. Semua pada mundur semuanya, nggak ada yang bisa nyelonong boy surga Allah Ta'ala. Dia semua para nabi ngelihat la ilaha illallah mital jannah bau ismu Muhammad Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad yang bisa buka gerbang surga Allah. Kenapa? Terciptanya surga adanya hamba pilih Allah Sayyidina Maulana Muhammad. Kita hidup di numpang di buminya Nabi Muhammad. Kita hidup pengen surga Allah Ta'ala, numpang di surganya Nabi Muhammad. Karena di dalam hadis qudsi yang Allah firmankan, wahyukan kepada Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu samawati wa fir'at. Kalau nggak ada wujudmu ya Rasul Sayyidina Muhammad, aku sang holik Allah Rabbul Jalal tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu minal jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha min anbiya rusulan. Kalau bukan karena wujudmu ya Rasulullah, aku sang holik Allah Rabbul Jalalu tidak akan ciptakan para anbiya Allah, para nabi-nabi, para malaikat, kitab suci Al-Quran Karim maupun seluruh manusia. Yang ketiga, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu jannah wal nar. Kalau bukan karena wujudmu ya Rasulullah, aku sang holik Allah Rabbul Jalalu tidak akan ciptakan daripada surga maupun neraka. Wahai Adam, ya Adam, laulaka ya Muhammad lama khalaqtuka ya Adam. Kalau nggak ada wujudnya sebagai Habibullah Habibuna Muhammad, aku sang holik Allah Ta'ala
tidak akan ciptakan engkau wahai Nabi Allah Adam salam. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aplak. Kalau nggak ada wujudmu ya Rasulullah, aku sang Khalik Allah Ta'ala tidak akan kuciptakan sekupu alam ini. Makanya Nabi Muhammad dikasih titel sama Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Udah mamum sama Nabi, mamum sama pewaris Nabi, mamum sama para aulia Allah dan orang soleh. Di akhirat alamat jelas, RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten lengkap. Ulaika lahum amanun tadun, mereka akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Antum semuanya orang Jati Keramat, jamaah Musola Sa'adah, dikasih paspor sama Nabi Muhammad, dikasih paspor sama perwaris Nabi Muhammad, dikasih pisah sama para aul solin. Apa paspor pisahnya? Yaitu sahabatnya Sayyidina Maulana Muhammad. Antum pergi haji, antum pergi umroh, makbaroh makam Nabi Muhammad terpampang di gerbang surganya Allah Ta'ala. Hadis Nabi, apa bunyinya? An-nasu kulluhum min laduna Adam, an-nasu kulluhum min laduna Adam illa yaumil qiyamah lathul jannah bisama amalihim ma'adami safatin nabina Muhammad SAW. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam AS illa yaumil qiyamah, sampai kiamat, layatul jannah bisama amalihim, tidak ada yang masuk surga Ta'ala dengan banyaknya amalan ilmu ibadah kalau mereka tidak ada paspor pisah safatu dari Nabi Muhammad. Akan bisa mau nyelonong boy kita, udah ngakuin aja umatnya Nabi Muhammad, selamat nyaherat. Yang penting jangan bilang umatnya Mama Gupron, ntar ngomong semut lagi. Akhir zaman sudah akhir, akan bermunculan ulama-ulama ulama yang jahat sekarang. Nanti ulama-ulama yang mustaqimnya lurus, mereka terkikis akan habis. Bermuncul ulama-ulama yang membingungkan antara umat. Makanya Rasulullah yang khawatirkan, anna belagari hubbu minad dajjal, ana hubbu minal ulama saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama Ulama yang mana? Ulama yang jahat. Pakaiannya sama kayak antum, pakai peci juga, baju koko juga, sorban juga, tapi menjauhkan antum dengan Nabi Muhammad, tapi menjauhkan antum dengan pewaris Nabi Muhammad, tapi menjauhkan antum dengan para aulia Allah, tapi menjauhkan antum dengan orang-orang soleh. Kalau kita udah jauh hubungan dengan Nabi, hubungan dengan pewaris Nabi, jauh hubungan dengan para aulia Allah soleh, nanti jatuhnya abtar, akan terputus segala kenikmatan dunia dan akhirat. Apa? Terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan Shiratal Mustaqim. Matinya mereka bukan husnul khotimah, matinya sul khotimah yang tidak wajar nantinya. Ini yang Rasulullah bercucuran air mata. Kalau antum nanti di akhirat gak bakal dicari sama Nabi Muhammad, gak bakal dicari sama wali Allah. Kenapa gak dicari? Pokoknya di sana udah sepoi-sepoi minum kopi bareng-bareng sama Nabi Muhammad. Iya, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Cuman umatnya pada garelo. Kalau orang sudah bilang teecerek, apa garelo teecerek? Iya, Nabi Muhammad udah bawa wahyu beliau, pewaris Nabi, para ausolin, ini mencong semua. Sampai di gerbang surga, Rasulullah nyariin umat. Yang mana Bib? Bukannya musola ada dicari Rasulullah. Ini mah udah insya Allah alil khair semuanya dah. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, khairu ummati summal ladina lunahum, sebaik-baik umatku pada zamanku, sahabatku, keluarga sudahnya. Yang mana? Yang istiqomah lisan bibirnya selawat, baca maulid Nabi, tawasulan, jikiran, yasinan, al-mahabbah cinta. Ini yang bakal umat yang selamat dunia akhirat. Yang mencucur air mata, umat yang belang-belang. Semua nabi berbonjong-bonjong ingin mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ya pengen buru-buru, akhirnya bingung nabi yang lain. Wah gak ada yang bisa. Nabi Adam lu bisa gak buka? Gua gak bakal bisa bukan surga ini. Lu kali Nabi Ibrahim gak bisa. Lu kali Nabi Isa, Nabi Musa gak bisa. Para nabi yang di sini siapa bisa buka surga? Gak bisa. Ini gerbangnya ismu Muhammad nih. La ilaha illallah mitaul jannah bau ismu Muhammad Rasulullah. Kunci surga nama beliau. Coba cari. Dicari para nabi ngejejer semua di mimbar-mimbarnya cahaya Allah Ta'ala. Di kursi ada satu kursi yang kosong, ismu Muhammad. Ini kali yang bisa buka surga Ta'ala. Kemana Nabi Muhammad? Nyebur ke dalam api neraka. Ya Allah, nyebur ke dalam neraka ngapain? Nolongin umat yang belang-belang.
Iya, yang belang-belang, yang anti selawat, anti maulid Nabi, anti tawasul, anti jarak kembang kandong, bid'ah, syirik musyrik, pala lu bemenyan. Bingung, orang dekat Nabi, pewaris Nabi bilang bid'ah, syirik musyrik. Iya, kita kan mesti ada estafet wasilah. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu Allah Ta'ala wa taqul wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Sang Holik Allah Ta'ala dan carikan estafet wasilah yang mendekat diri kita kepada Sang Holik. Siapa wasilah saya untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa surganya Allah? Junjungan Sayyidina Maulana Muhammad. Kun maha Allah, jadikanlah antum bersama Allah. Fa ilam takun fakun Allah Ta'ala. Jika antum tidak bisa bersama Allah, jika antum tidak bisa berjumpa dengan surganya Allah, carilah hamba Allah Ta'ala yang mengantarkan antum untuk berjumpa kepada Allah. Siapa? Fa inna lahu syusuka illallah in kuntum ma'ahu. Sesungguhnya para kekasih Allah Nabi, sesungguhnya para kekasih Allah pewaris Nabi, sesungguhnya para kekasih Allah para auliya sholihin yang mengantarkan antum menuju jalan siratal mustaqim. Wa ma'ahu minal anbiya mursalin, selalu antum bergandeng sama Nabi. Wa ma'ahu minal sholihin, selalu antum bergandeng dengan para auliya sholihin, akan dikantarkan antum ke surga yang Ta'ala. Ini yang bakal masuk surga yang Ta'ala. Itu Nabi Muhammad mundur, rupanya nolongin umat, dicari sama Rasulullah semua neraka di padang mahsyar. Neraka banyak cabangnya, neraka Hutoma, Hawiyah, Jahim, Jahanam, Sagar, Sa'il, Wa'il, ada 7 neraka. Neraka itu jaraknya perkiraan nerakanya di Amerika, ini kita di Indonesia. Itu saking panasnya neraka, berapa jam ya, 22 jam kalau nggak salah, 22 jam kalau nggak salah, nggak tahu jauhnya, pokoknya jauh. Itu belum nyebur ke neraka. Kalau orang udah dicap matinya bakal neraka, itu kita punya kulit meleleh. Tapi begitu rupanya mulia Nabi Muhammad, begitu disinggahi neraka, belum disinggahi baru mau datang, tiba-tiba cep, itu neraka jadi dingin. Dan merasakan dingin bukan orang Islam saja, orang kafir merasakan dingin. Mereka bingung, ada apa dikasih kenikmatan Allah Ta'ala. Rupanya ada hamba pilih Allah, nunduk semua para nabi, malaikat Jabaniyah, malaikat Malik, nunduk mereka. Oh, ini hamba pilih Allah Ta'ala. Gum ya umatku, bangun ya umatku. Rupanya geseng, dia ngedenger suara merdunya, harum wanginya, tapi nggak diperlihatkan wajah Rasulullah, nggak diperlihatkan tubuh Nabi Muhammad, baru denger. Dikasih kenikmatan. Kenapa dia nggak ketemu Muhammad, nggak ketemu pewaris Muhammad? Karena hidupnya mereka dibutakan sama Allah Ta'ala, nggak mau kenal sama Nabi, pewaris Nabi. Singkatnya mereka tutung angus, tapi nggak merasakan panas lagi. Itu digiring sama malaikat, digiring ditonton sama anak kecil yang belum balik, yang meninggal dunia belum balik. Jadi hati ditonton, mukanya angus keseng. Udah kelar, digiring sama malaikat, dimandiin air Telaga Kausar. Wajahnya bening lagi, berseri lagi. Wah, si Otong tuh yang anti maulid Nabi tuh. Wah, si Ucup tuh yang dulunya anti jarak kembang kandong tuh. Kelihatan wajahnya. Tapi begitu didorong sama malaikat di surga, mereka nikmati bukan surga Firdaus, bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, bukan surganya Ma'awa, bukan surga Darussalam, Darul Muqaddas, Amin. Tapi mereka nikmatin adalah surganya Khuldi. Apa perbedaan Firdaus? Jauh. Firdaus buat orang-orang terkhusus, khususnya jamaah musolah as-sa'adah, berkumpul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan para wali Allah soleh. Mereka nggak bertemu sama Nabi abadan abidin selama-lamanya. Kenapa? Dunianya sih lu udah anti maulid. Orang kalau udah anti maulid, anti Quran, anti maulid Nabi, anti Islam, anti maulid Nabi, anti sorga. Ya kalau nggak muncul Rasulullah, 124.000 nabi-nabi tidak yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Nyembahnya patung lagi, nyembahnya gunung lagi, nyembahnya berhala lagi, nyembahnya api lagi. 313 Rasul sama, nggak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab. Nyembahnya patung lagi, berhala lagi, api lagi. Lahir hamba pilih Allah Kanjeng Rasul Nabi Muhammad ke alam dunia. Baru lahirnya belum Islam menyebar. Bingung orang-orang jahiliyah nyembah patung, tiba-tiba hancur. Api yang berapa ribu tahun yang gak pernah padam, mati seketika. Baru lahir Habibuna Muhammad, belum dewasa. Begitu dewasa, sekarang jazirah Arab Timur Tengah banyak pengikut agama Islam. Mekah Madinah dulunya banyak berhala, ada sekarang barat. Tapi sekarang muncul lagi pada bikin patung orang-orang Wahabiyah.
Kenapa Beb? Tanda-tanda akhir zaman, zaman sudah akhir. Di Jeddah udah dibebaskan maksiat, pelacuran, perjudian, pemabukan dibebaskan. Udah masuk ke Mekah. Nabi udah katakan nanti dia zaman sudah akhir, nanti kau kembali lagi Masjidil Haramain Mekkatul Karamah wa Madinatul Rasul, akan kembali lagi ke jahiliyah. Makanya punya jamaah umroh ngelihat dia, iya di Mekah ada orang perempuan ketek kelihatan. Udah nggak tutup aurat lagi malu. Ini tanda-tanda. Tapi antum kalau ngelirik kota Mekah Madinah sekarang, yang namanya tandus, gersang, tumbuh rumput-rumput yang hijau, air mengalir, gunung-gunung batu, para ngalir, curug-curug, buah-buahan berlimpah-limpah. Apa yang nggak ada buah-buahan sono? Semuanya ada. Kelengkeng ini bukan ekspor impor, ada buahnya, ada tanamannya. Kelengkeng, rambutan, duren, kecapi, sirsak, melon, pepaya, semangka. Ana mengira mungkin kota Mekah Madinah yang tidak ada dua doang, cukup Indonesia yang punya. Apa Bib? Buah jengkol sama pete. Ana mengira, tapi omongan ana salah. Rupanya di sana bukan buah jengkol pete, ada pohonnya jengkol pete, ada. Subhanallah, ana ngelihat dengan mata ana. Pohon pisang banyak, pohon pisang. Tanda-tanda akhir zaman. Makanya kita punya Nabi is the best. Wa ma yatiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul Sayyidina Maulana Muhammad bukan dari hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyunya Allah. Nabi Muhammad adalah asbatu risalahnya Allah. Walladzi yuhana ilaika bil kitabi Qur'an karim wa haq. Apa yang kami wahyukan kepada Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad, itulah pegang kita Al-Quran Karim. Qad ja'akum minallah, qad ja'akum minallah nurullah wal kitabul mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah, cahayanya dari Allah. Wal kitabul mubin, kitab yang terangkan. Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan, Quran yang berbicara. Al-Quran tidak bisa jalan, nggak bisa bicara kalau nggak ada di jalur Qurannya. Siapa Beb Al-Quran berjalan bicara? Junjungan Rasul Sayyidina Maulana Muhammad, Nabi Muhammad tuh. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad, tapi jangan jadi umatnya yang garelo aliran. Makanya jadi keramat pegang terus. Kita doakan kayak Wahyudi, ya gak? Orang-orang tua kita kayak yang di sini, anak kagum dah orang Pondok Gede mah. Zamannya Kiai Haji Abu Yasari, Kiai Hamdani udah meninggal juga. Insya Allah beliau dikumpulkan sama Nabi, perwaris Nabi. Ya, kita doakan guru-guru kita yang ada di sini. Pokoknya insya Allah Kampung Jati Keramat semuanya selamat dunia dan akhirat. Anak kalau buka Quran hadisnya barangkali itu pengikut Nabi neraka, pengikut wali Allah neraka, nggak ada. Indah jikra ambiya Allah wa indah jerko aulia Allah solihin tanjilur rahmah. Hanya antum sekedar mengingat. Siapa yang diingat? Hamba pilih Allah Nabi, hamba pilih Allah aulia Allah, hamba pilih Allah orang soleh. Tanjilur rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah, diturunkan barokah, diturunkan syafaat, turun dapat. Baru sekedar mengingat. Tapi hari ini antum bukan mengingat, tapi antum hadir di majlis yang mulia seperti ini. Insya Allah semuanya akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Kita di hari ini memperingati Maulid Rasul Sayyidina Maulana Muhammad. Maulid Nabi ini bukan dirayakan zaman sekarang, bukan dirayakan zaman sahabat Nabi ataupun Rasul, tapi yang pertama merayakan Maulid Rasul, Maulid Nabi siapa? Sang Holik Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Sebagaimana Allah firmankan wahyukan kepada Muhammad di dalam surat Maryam, sabdanya Nabi Isa alaihissalam, wassalamu ala yaumal wulitu wa yaumal amutu wa yaumal hayyan. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi Isa salam, engkau telah dilahirkan, wafat di dunia dan akan dibangkitkan kembali. Begitu Rasul memperingati merayakan kelahirannya. Ya Rasulullah anta yaumil isnin, aku lihat engkau pada hari Senin, kenapa selalu berpuasa? Jalika yaumal wulitu, pada hari itu aku berpuasa, pada hari itu aku dilahirkan. Akhiratul Nabi Muhammad bentangkan lisan beliau, man adoma Rasul dahal jannah. Antum gembira, antum senang, bahagia kelahiran Nabi Muhammad akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Man adoma Rasul kudus sabi alau yaumal qiyamah. Antum gembira, antum senang, antum bahagia kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad, antum akan dapat paspor visa, yaitu syafaat Sayyidina Maulana Muhammad. Dan syafaat ini nggak cukup sendiri Nabi Muhammad. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat-umat yang datang. Yasfa'u yaumal qiyamah ala salasa. Ada 3 syafaat yang memberikan syafaat.
Di yaumil kiamah, yang pertama para nabi, yang kedua min ahlul bait Nabi Muhammad, yang ketiga para syuhada ataupun para ausholihin. Hamba-hamba pilihan Allah yang antarkan antum nanti menuju di jalan Shirathul Mustaqim dan memberikan paspor visa, yaitu sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini jenderal akhirat, para wali Allah jenderal akhirat, orang soleh jenderal akhirat. Udah kita mamum aja sama Nabi dah. Pewaris Nabi ini ilmu baru sepitik udah di atas langit, bingung kan? Ngeri, ya Allah. Anda juga malu sebenarnya di sini. Cuman terpaksa aja dah diundang sama Bang Rojali. Kita doakan Bang Rojali biar sehat walafiat ya. Benar gak Bang Rojali? Ini gak ada nama sih. Aduh, iya pokoknya kita insya Allah ke surga bareng-bareng ya. Bersama Nabi, para aulia Allah, orang soleh. Kita nggak tahu umur kita. Ya, ganti hari Bib, ganti waktu, ganti jam, ganti ahad, ganti bulan, tahun. Iya Bib, kemarin mas saya meninggal Bib. Iya Bib, bapak saya Bib, kakek nenek saya meninggal kemarin Bib. Bib, ponakan cangcing babe saya meninggal Bib. Bib, istri suami saya meninggal Bib, ponakan saya, tetangga saya meninggal Bib. Berarti giliran kita nih, kapan hari dan waktunya, kapan jamnya, kapan bulan tahunnya. Wallahu a'lam. Kematian tidak lihat sehat dan tidak lihat sakit. Ada yang sehat mati duluan, yang sakit bisa panjang umur. Dan kematian ini tidak nungguin tua kelepek meninggal dunia. Tidak. Baru ceret jabang bayi, oha-oha, belum remaja, belum rumah tangga, belum punya anak, belum pengantin baru, udah terpanggil meninggal dunia. Dan kematian orang Islam dua pilihan. Wagola Imam Al-Haddad radhiyallahu taala. Yang satu orang Islam diwafatkan matinya husnul khotimah, yang satu lagi orang Islam diwafatkan matinya sul khotimah. Yang sul khotimah ini orang Islam yang belang-belang, yang tidak punya mata rantai dengan Nabi, yang belang-belang yang tidak punya mata rantai pewaris Nabi, yang belang-belang yang tidak punya mata rantai dengan para aulia Allah orang soleh. Nanti orang Islam ini matinya sul khotimah. Iya, sul khotimah bukan husnul khotimah, jangan amin dulu nih. Sul khotimah, tapi kalau antum insya Allah husnul khotimah. Pokoknya antum selamat dunia akhirat. Yang punya mata rantai dengan Nabi, pewaris Nabi, dengan para usholihin, yang punya mata rantai dengan Mbak Kandong, insya Allah meninggal dunia ya ruju minad dunya illa bil iman. Meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka keluar membawa keimanan ya Allah di jalan Nabi Muhammad, yadkhulul jannah. Langsung antum dipersilakan dimasukkan surganya Allah Ta'ala bil gorisab, tanpa dihisap lagi. Inilah kenikmatan yang punya mata rantai dengan Nabi Muhammad. Yang punya mata rantai, aduh, waalaikumsalam, udah mati. Ini ada yang ceramah lagi kan nih? Hah? Gak ada. Weh, mualim, sehat mualim. Wah, ini saudara saya juga nih mualim nih. Gak kelihatan, minta maaf mualim. Sinarnya luar biasa nih. Orang meninggal dunia dimandiin, dibungkus kain kapan rapi, bawa masjid musola, salat jenazah mayit, bawa kurung batang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sampai ke liang lahat, dibawa jenazah masuk, buka kain kapan, wajahnya dihadapin kiblat, dibiringi aja kiblat, dia ajan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah ajan qomat kelar, tutup sama papan, diurus sama tanah, bacain tahlil wa talqin, tinggalkan. Orang yang matinya nggak wajar khotimah, begitu melek. Itu mereka gelap gulita, kesempitan, sendirian, dibungkus kain kapan, saya udah mati, gerukutin belatung, dihampir mereka tanya, man robuka, waman nabi, ditanya. Tapi kalau mualim, subur, semua jamaah, Mbak Kandong di sini, musola sada, insya Allah babe semuanya nggak ditanya dunia akhirat. Iya, yakin nggak tuh Nabi? Yakin selamat dunia akhirat, nggak ditanya. Datang malaikat, dibangunin, wahai jamaah asada musola, gum. Begitu melek, gak gemeteran, gak ketakutan. Malaikat itu tersenyum. Ada apa malaikat? Itu lihat depan mata jalan Shirathul Mustaqim. Tidur lagi, dibangun lagi. Hei jamaah musola asada, gum. Hudang. Begitu melek lagi, aya naon deui malaikat, bangunkan urang ya katanya. Eta lihat tinggalin nempo diharap dipayun tah surganya Allah Ta'ala. ES deui, ngringkuk deui, molor deui. Dibangun lagi sama malaikat. Gum. Kalau orang Jawa, tangi. Melek lagi, masih tersenyum malaikat. Oh, apa malaikat? Lihat Mariko ke sono katanya. Apa? Nabi Muhammad. Tidur lagi, ES lagi, ngringkuk lagi, molor lagi, dibangun lagi malaikat. Gum. Jege. Orang Madura tuh. Jege itu bangun. Beda apa malaikat? Itu lihat ke sana katanya.
Iya, barangkali antum orang Madura, mereka bahasa Madura, orang Sunda barangkali, Allahu alam. Tapi insya Allah antum mau ditanya dah, langsung nyelonong boy ke surga Ta'ala. Lihat depan mata Nabi, para ausul itu nikmat punya boncengan Nabi, pewaris Nabi. Nabi Muhammad gak bakal lupa sama antum. Orang yang selalu kenal sama orang yang dimuliakan Allah, kenal sama orang yang dicintai Allah, kenal sama orang yang terdekat dengan Allah, antum pun akan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Man yare fadli li ahli fadli jufadli. Siapa yang mau kenal dengan hamba yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai total dunia sampai negeri akhirat. Kenal sama stafnya presiden. Gak kenal Bib, gak kenal. Coba ketemu Pak Presiden, gak bisa, gak kenal. Nyelonong boy, dobrak aja pintunya, gerbangnya, ditembak kita. Tapi kalau kenal, enak orang dalam stafnya. Prengki, gua nih udah di pintu gerbang nih. Oh siap Bib, siap. Mualim subur siap. Tuh, iya gak? Kenapa siap? Mualim subur kenal orang dalam, dibukain gerbangnya. Masuk ke dalam, ngopi bareng-bareng di dalam istana presiden. Tuh, nah kenalilah hamba-hamba pilih Allah, kekasih Allah, orang dalam. Makanya gola Imam Habib Ali Muhammad Usain Al-Absi radhiyallahu ta'ala beliau katakan dalam kitabnya Mauli Sumtunular fil jannati masaqani min asofia ila qani habibia wa hayyama. Saya rindu dengan surganya Allah, saya ingin surganya Allah, bukan saya inginkan kerinduan kenikmatan Rasulullah Ta'ala. Yang saya rindukan, yang saya inginkan, ingin bertemu dengan kasih Allah yang pasti menempatinya di surga Ta'ala, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad. Pokoknya antum mah kalau ke surga udah jangan minta surga lah, bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bersama para wali Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan antum selamat dunia akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golonganmu sendiri. Di wajahnya dirupakan Rasulullah. Beliau punya hidung, punya mulut, berbicara, mata, wajahnya tangan. Tapi beliau insanul kamil wa insanul azam, manusia sempurna dan teragung dan segala-galanya. Ajijul alima anitum harisul alikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat khawatir apa yang menimpamu. Yang mana Rasulullah khawatirkan? Bukan kayak antum, tapi yang terlepas keimanannya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Itu yang khawatirkan Rasulullah. Tuh, tapi kalau antum Nabi Muhammad jingkrak-jingkrakan, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Antum insya Allah akan dapat kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, kehidupan di alam dunia, kegembiraan, bahagia, senang sampai negeri akhirat. La tabdila kalimatillah jalika wal fujul adim. Tidak ada perubahan janji Allah Ta'ala. Yang demikian itu kemenangan besar darinya. Siapa yang kuat hubungan dengan Nabi, kuat hubungan dengan pewaris Nabi, kuat hubungan dengan para aul solihin, insya Allah musola as-sa'adah semuanya akan diwafatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin. Doain anda juga biar sehat panjang umur, biar umur anda ditambahin lagi sama Allah menjadi 200 tahun lagi. Mudah-mudahan Umi Ana meninggal dunia umurnya 85 tahun. Kalau sebulan nyusul Abah Ana umurnya 95 tahun. Anak punya paman 115 tahun. Anak punya njit 105 tahun. Bawa di atas njit anak buyut 117 tahun. Anak punya jida guru ngaji yang ngajar ngaji anak juga. Anak ngaji itu nggak pakai ejaan alif bata sajim hao, enggak, langsung menjidana diajarin Yasin. Nggak ngerti pertamanya dari kecil tuh. Langsung, ya ini titiknya 2 di bawah Yasin tuh. Sampai sabdo hobi min sabdo sampai situ, soalnya alhamdulillah Allah kasih. Itu jidana tuh wafatnya 135 tahun. Saking cintanya anak punya nenek, udah ujur, anak bacain maulid Nabi. Yang lain keluarga ikhlas biar meninggal, tapi anak nggak ikhlas. Anak bacain maulid Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika safil musafa. Ini jidana berdiri lagi ngasih makan ayam. Mau meninggal, anak bacain ratib hidup lagi. Kata malaikatnya, waduh, mau diambil ke nyawanya dibacain maulid. Mundur lagi malaikatnya. Akhirnya anak punya jida udah ujur sampai diimpus, makan udah gak masuk lagi, ditarik impusannya, diwiritin subhanallah, subhanallah. Akhirnya datang seorang Habib Muhammad As-Segaf, dikenali Jakarta, Palembang, Muhammad Samsu Segaf, yang bisa berbicara dengan wali-wali Allah Ta'ala. Bib, nasihatin anak, antum punya jida kasihan Bib.
ikhlasin Bib. Emang keluarga udah ikhlas, cuman anak udah pribadi nggak ikhlas. Kenapa? Sayangnya cinta rame gitu ke punya nenek. Sering ngegodain anak. Ya udah kesian udah ujur gitu. 135 bayangin. Ya Herbib begitu. Meninggal. Innalillahi wa rajiun. Umurnya 135 tahun wafatnya. Nanti anak wafatnya 500 tahun. Mudah-mudahan nyampe ya. Aduh begini aja kita nih. Malam lagi, subuh lagi, siang lagi, zuhur, asar. Terus nungguin apa juga? Nungguin jemputan malaikat Ijrail. Antum jangan khawatir, insya Allah masa depan antum di akhirat abad abadi selama-lamanya, insya Allah ke surga semua seada. Ya, ada mualim subur pokoknya ke surga. Di sini ada guru-guru kita juga semua kiai ya, semua ke surga dah pokoknya dah. Anak pribadi Al-Fakir minta maaf ya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sebenarnya anak dari pagi berangkat start ke tempatnya Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Dari pasar Minggu langsung loncat ke Sukabumi balik lagi langsung Pulau Gadung, nggak pulang. Pulau Gadung nemuin tamu berbibis. Akhirnya sampai ketemu maghrib, anda bilang tamunya Abu Arso nunggu habis baca ratib aja dulu baru nemuin tamu. Ya nunggu ratib kelar baru nemuin tamu itu dari Pekalongan, dari Indramayu sama Jombang, ada 6 bis 7 bis kalau salah. Nemuin tamu Isa kelar langsung berangkat kemari. Doain anak biar sehat panjang umur ya. Mudah-mudahan insya Allah. Doain juga Habib Jenal segap bentar lagi datang biar sehat panjang umur ya. Ya mudah-mudahan jadi perjumpaan antum insya Allah bukan di dunia, kita berjumpa lagi sampai negeri akhirat ya. Kita ngopi bareng-bareng lagi sama Nabi, ngopi bareng-bareng lagi sama para wali ta'ala ya. Kita mau orang butut, orang yang nol ibadahnya, nol amalnya. Ya pelan-pelan belajar, yang penting kita makmum sama Nabi. Makmum perwaris Nabi, makmum dengan para usholiin, insya Allah selamat dunia akhirat ya. Mudah-mudahan para guru-guru sini, para alim ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh tuan guru, orang-orang tua kita, para hadirin jamaah semua yang hadir ya Allah ya Rabb. Insya Allah di bulan Maulid yang agung ini kami semuanya ya Allah diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Allah lindungi baik agama dunia sampai di akhirat. Yang sakit orang tua Kiai Wahyudi yang sakit, kita doakan sama-sama. Antum juga keluarga besar barangkali yang kurang sehat, kita doakan sama-sama. Insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah, penyakitnya dibuang, disingkirkan, penyakitnya dijauhkan, dihilangkan, dilenyapkan, menjadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kita punya keluarga besar yang belum terpanggil hidayah, insya Allah kasih topik hidayah, kembali satu rel, satu akidah wadah tarekat Islam Ahlussunnah Jamaah. Dan kita punya generasi, kita punya turunan anak-anak kita, putra putri kita, cucu kita, Allah jadikan putra putri juriyatil salihah, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masyayikh guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan kita, putra putri kita, anak yang ahli ibadah, ahli taqwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, ahli salat, menjadi putra putri juriyatil salihah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang punya urusan duniawi Allah berikan keberkahan, banjir subur makmur barakah, heru rizki mayakfi, sebaik-baik rezeki yang bisa mencukupi. Insya Allah yang kita mau urusan duniawi Allah kasih nantinya, banjir subur makmur barakah, dan dijauhkan daripada orang yang zalim, dijauhkan orang yang fitnah, dijauhkan orang-orang yang hasud, dijauhkan orang-orang munafik, dan selalu Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik yang selalu mengingat kepada Nabi Muhammad. Allah pertemukan orang yang baik yang selalu mengingat para wali-wali Allah dan orang soleh. Dan insya Allah kami semua yang hadir daripada majlis yang mulia ini, musola asad yang mulia ini, bergandeng dengan makbaronya daripada Mbak Kandong, insya Allah semuanya dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalannya para wali Allah, dikuatkan iman Islam di jalannya orang-orang soleh. Dan kami semua yang belum pernah berangkat haji umroh, insya Allah suatu saat terpanggil bisa pergi haji umroh berjarak ke makam Nabi Muhammad, terpanggil umroh haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, terpanggil haji umroh jarak ke makam ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, terpanggil umroh haji jarak ke makam para suhada dan orang-orang soleh di Masjidil Haramain, Mekkatul Karamah wa Madinah Rasul, menjadi haji yang mabrur, umroh yang mabrur, umroh yang makbulah, haji yang makbulah, yang mendapat naungan daripada Allah Rabbul Jalaluh.
Kul yang terakhir, kul nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada kekal di muka bumi ini, semuanya akan habis dan sirna. Di hari ini kami berdoa, bermunajat, bertasbih, bertahmid, bermujahadah, bersalih kepada Sang Holik Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Estafet wasilah dengan Nabi, wasilah dengan para wali-wali Allah. Kapan hari dan waktunya, kapan jam dan ahadnya, kapan bulan dan tahunnya, insya Allah kami semua yang hadir di musola yang mulia ini as-sa'adah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah buat kedua orang tua kami, husnul khotimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khotimah buat istri dan suami kami, husnul khotimah buat kakak dan adik kami, husnul khotimah buat paman bibi dan ponakan kami, husnul khotimah buat kakek dan cucu kami, husnul khotimah buat mantu mertua kami, husnul khotimah buat kerabat keluarga besar yang kami cintain. Insya Allah semua diwafatkan husnul khotimah. Allah pertemukan keluarga besar kami dengan Nabi Muhammad. Allah pertemukan keluarga besar kami dengan para wali Allah, dengan orang soleh. Insya Allah kami semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan ya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, dan tuntunan para wali-wali Allah dan orang-orang soleh di tempat Raudhah Riyadhul Jannah, daripada taman-taman surga Allah. Insya Allah kami semuanya husnul khotimah. Rabbi wafahna bi barakatihim, Rabbi wafahna bi barakatihim, wa dinal husna bi hurmatihim, wa amitna bi tariqatihim, wa muhabbatim minal fitani. Allahumma tim lana bil Islam wal iman, Allahumma tim lana bil Islam wal iman, wa tim lana khair wa sa'adah, wa tim lana bil husnul khatimah, wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman, wa asra bil iman, wa ahl jannah ma iman. Allahumma sabitna bi qulubina bil iman, wa tim lana minal jinni bil iman, wa ahridna min dunya ma iman, wa ahridna min dunya bi nuril hidayah, wa ahridna min dunya bi nuril hidayah, wa ahridna min dunya bil husnul khatimah, wa ahridna min dunya bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tawwabur rahim. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minta maaf kurang lebihnya buat para habaib, para kiai, para masai, guru di sini kiai. Wallahualam billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.